dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu hari ini Engkau mengajarkan pada kami untuk melihat betapa besar pengorbanan dari para pendahulu, terutama para orang tua yang berkorban untuk kehidupan kami. Kami belajar dari keluarga kudus, Maria dan Yusuf yang mengorbankan diri mereka, mempersembahkan Yesus ke dalam bait Allah. Kami belajar dari Simeon dan Hana yang juga sampai ke usia senja mereka masih menanti untuk melihat Yesus putramu sebagai cahaya kehidupan. Bantulah kami untuk bisa menghargai pengorbanan-pengorbanan yang telah diberikan oleh para orang tua, para penjasa dalam hidup kami setiap hari. Dan kami mohon berkat-Mu bagi mereka semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik keluarga besar dari LPF yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini memang hari yang sangat istimewa, tanggal 2 Februari. Karena apa? Karena kita merayakan eh, Tuhan Yesus dipersembahkan di dalam kenisa atau dalam bait Allah. Dan sambil merayakan pesta ini, kita juga mendoakan kaum hidup bakti atau kami semua, para biarawan-biarawati yang membaktikan diri kami, mempersembahkan diri kami untuk melayani gereja di tengah dunia yang memang tidak mudah seperti yang kita alami bersama. Maka inilah yang menjadi eh, sangat penting untuk permenungan kita pada siang hari ini, dan tentu sambil merenung tentang panggilan hidup bakti, persembahan diri, tapi juga kita akan lihat bagaimana Santa Faustina itu memberikan contoh yang nyata. Dia juga bertumbuh dalam panggilannya karena berasal dari sebuah keluarga yang baik, bahkan melihat sendiri pengorbanan dari orang tuanya, terutama mamanya yang sedang sakit, tapi sangat mendukung panggilannya. Maka saya akan seperti biasa menyiapkan bahannya dan saya coba untuk membagikannya. Nah, mari kita lihat di gambar yang pertama ini, ya. Kita semua pasti langsung mengerti keluarga kudus Maria dan Yusuf yang mempersembahkan bayi Yesus di bait Allah. Ada Simeon yang sedang menatang Yesus dan juga ada Hana. Sebuah gambar yang memang sangat bagus yang memberikan kepada kita eh, sebuah permenungan yang dalam tentang pengorbanan dari orang tua, seperti yang tadi saya maksudkan. Nah, di tanggal 2 Februari ini, saya juga tadi mengatakan bahwa ini menjadi hari yang istimewa karena sebagai gereja sejak tahun 1997 itu dijadikan sebagai hari khusus bagi lembaga hidup bakti, consecrated life. Lembaga hidup bakti adalah para biarawan dan biarawati. Mereka yang adalah suster, frater, bruder, dan pastor atau kita di daerah timur mereka panggil pater, terutama kami yang masuk dalam sebuah biara tertentu. Itu biasa disebut sebagai lembaga hidup bakti di dalam gereja. Nah, Paus Yohanes Paulus II atau Santo Yohanes Paulus II adalah orang pertama yang menetapkan setiap tanggal 2 Februari itu sebagai hari untuk mendoakan para anggota tarekat atau anggota lembaga hidup bakti, consecrated life, imam biarawan dan biarawati ini. Dan pasti menjadi pertanyaan, kenapa sehingga eh, Santo Yohanes Paulus II atau Paus Yohanes Paulus II itu menetapkan tanggal 2 ini sebagai hari untuk mendoakan para anggota hidup bakti. Karena kami itu mempersembahkan diri secara total.
secara total untuk hidup sebagai orang yang murni dengan hati yang tidak terbagi untuk Tuhan. Sama seperti keluarga kudus, Maria dan Yusuf membawa Yesus sang bayi untuk dipersembahkan dalam kenisa. Demikian juga seorang anak di dalam keluarga ketika dipersembahkan oleh orang tua untuk menjadi suster, frater, bruder, atau pastor. Ini adalah dua hal yang berjalan bersama-sama. Karena sama-sama sebuah persembahan diri yang total dari pihak anak yang mempersembahkan diri atau orang tua yang mempersembahkan anaknya. Nah, inilah eh, hari hidup bakti. Dan Santo Yohanes Paulus kedua itu memang terdorong untuk menjadikan tanggal 2 Februari sebagai hari hidup bakti, terdorong dari ketika dia punya keprihatinan yang besar terhadap lembaga-lembaga hidup bakti. Dia misalnya menulis satu dokumen yang penting tentang Vita Consacrata. Vita Consacrata itu adalah dokumen yang sangat indah tentang keindahan dari hidup bakti. Di mana tahun 2015 juga almarhum Paus Fransiskus menjadikan sebagai tahun hidup bakti. Yang ketika Paus Fransiskus berbicara, dia juga merujuk pada dokumen dari Santo Yohanes Paulus II ini. Tapi Yohanes Paulus II juga menulis sebuah dokumen khusus untuk pembinaan para imam, yaitu Pastores Dabo Vobis. Ini juga seperti sebuah dokumen yang sangat bagus tentang arah pembinaan para calon imam. Dan juga dokumen tentang lembaga eh, orang-orang awam yang membaktikan dirinya juga. Ya, dari serikat awam. Nah, maka pada tanggal 2 ini menjadi tanggal yang penting, tidak hanya mengenang bayi Yesus dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria dan digendong atau diterima oleh Simeon, tapi juga persembahan dari sebuah keluarga ketika mempersembahkan anaknya untuk bergabung dalam sebuah tarekat hidup bakti. Mari kita memperhatikan gambar ini. Ini memang sangat bagus. Bayi Yesus sedang digendong oleh Simeon, ya, dan tentu saja ya ini sebuah cerita yang sangat menarik dalam bacaan Injil yang tentu hari ini kita semua dengar. Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Waktu pentahiran, jadi Bunda Maria sebagai seorang wanita, ya, sebagai seorang manusia, seorang wanita, ya, setelah melahirkan anak, dia juga punya kesempatan untuk bisa membersihkan dirinya, mentahirkan dirinya. Dan orang-orang Yahudi itu punya aturan main tersendiri. Ada syaratnya. Bagi ibu yang melahirkan anak laki-laki, itu waktu pentahirannya itu berlangsung sekurang-kurangnya 40 hari. 40 hari setelah kelahiran anak laki-laki itu. Sementara anak perempuan itu biasanya 80 hari. Jadi dobel ya. 80 hari dalam jangka waktu itu adalah waktu pentahiran bagi seorang ibu yang melahirkan anak. Dan Bunda Maria dan Santo Yosef itu pas dalam waktu sekurang-kurangnya 40 hari itu, ya, mereka lalu meninggalkan Bethlehem dan membawa bayi Yesus ini ke Yerusalem dan mempersembahkan dia. Mereka membawanya dan mereka lalu menyerahkannya kepada Tuhan. Pasti menjadi pertanyaan, kok kenapa Yesus adalah anak Allah, tapi dipersembahkan lagi pada Allah Bapa? Ya, kita harus tahu bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Dia lahir dalam sebuah keluarga manusia. Maria dan Yusuf adalah orang Yahudi, maka budaya Yahudi, tata agama peribadatan Yahudi itu mereka ikuti dengan baik. Termasuk salah satunya ini. Karena Yesus adalah anak laki-laki, maka waktu pentahiran bagi Maria itu juga menjadi waktu untuk mempersembahkan Yesus kepada Tuhan di dalam bait suci ini. Dan ada syarat dalam budaya Yahudi, ya, menurut hukum Tuhan, yaitu
Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dipersembahkan. Ini dikuduskan itu yang bahasa lainnya adalah dikonsekrasikan, dikuduskan bagi Tuhan. Dan apa yang harus mereka lakukan? Mempersembahkan anak itu, dan yang kedua adalah sambil mempersembahkan anak, mereka juga membawa persembahan sebagai kurban, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Wah, merpati ini setara warna putih yang sangat bagus. Jadi eh, itulah kultur Yahudi itu masuk dalam kehidupan Yesus, ya. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di Bait Allah, mereka bertemu dengan Simeon, seorang yang sudah tua, tapi tidak mau pergi karena dia tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Apalagi dia itu penuh dengan Roh Kudus. Dia itu dikatakan dalam Injil sebagai orang benar dan saleh, orang kudus kalau dengan bahasa gerejanya. Dan sebagai orang benar dan saleh, dia itu tak henti-hentinya menantikan kedatangan Mesias. Bagi dia, Mesias itu adalah sang penghibur bagi umat Israel atau bagi anak-anak Tuhan. Dan tadi saya katakan bahwa dia itu penuh dengan Roh Kudus. Dia selalu datang ke Bait Allah dan menjumpai semua orang yang datang. Kali ini dia berjumpa dengan orang yang istimewa. Dia menjumpai keluarga kudus. Ada Maria yang menggendong bayi Yesus, ada Yusuf yang menyertai Maria, dan tentu ada bayi Yesus sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Simon? Simon ini, dia ketika melihat bayi Yesus sebagai sebuah cahaya yang terang benderang dalam kehidupannya, maka dia menerima bayi itu yang dipersembahkan dalam bait Allah, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan dia berdoa, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Inilah sebuah doa yang sangat indah dalam Lukas bab 2 ayat 29 sampai 32. Sebuah doa yang sangat indah. Pujian kepada Yesus, bayi yang dipersembahkan, tapi begitu istimewa. Pujian kepada Allah karena Allah Bapa, karena sabdanya itu sungguh digenapi dan sedang ada di depan matanya. Dan inilah eh, Simeon, seorang yang benar dan tulus di hadirat Tuhan. Dan sambil dia eh, menatang bayi Yesus, perhatikan gambar ini, dia memperhatikannya, betapa sukacitanya Simeon ini ketika melihat bayi Yesus. Sangat senang seorang opa, kayak seorang opa dengan dia punya cucunya. Dan dia juga mengatakan begini, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyatalah pikiran hati banyak orang. Nah, lihatlah di sini bahwa setelah Simeon berdoa, dia lalu punya nubuat yang satu lagi. Nubuat yang pertama adalah tentang masa depan Yesus. Ketika Yesus menjadi dewasa, itu yang ada adalah banyak juga pertentangan, perbantahan yang ada. Kita lalu mengingat bagaimana relasi antara Yesus dengan orang-orang Farisi, dengan para ahli Taurat, dengan kaum Herodian, dan lain sebagainya. Atau hari-hari ini pada hari Rabu nanti kita akan mendengar bagaimana Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya sendiri, di tempat asalnya sendiri. Itu untuk Yesus. Tapi Simeon juga memandang Maria dan mengatakan kepada ibunya penderitaan, sebuah penderitaan. Tidak hanya penderitaan di Bethlehem, tapi penderitaan yang ada pada dia, yang akan dialami ketika Yesus
melanjutkan perjalanannya, yaitu Paskahnya. Apa itu? Ketika eh, Simeon mengatakan kepada Bunda Maria bahwa sebilah pedang akan menembus jiwa dari Maria sendiri dan menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan inilah pengorbanan, penderitaan dari Maria. Dari penderitaan-penderitaan Maria, salah satunya itu yang diungkapkan terang-terangan oleh Simeon ini. Dan di situ juga ada seorang lain namanya Hana, orang tua yang kiranya digambarkan di sini. Dan dia sedang bercakap-cakap juga tentang Mesias. Hana itu seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah menjadi janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bagaimana seorang janda yang pada zaman itu, janda itu tidak dianggap seperti itu, itu warga kelas keberapa begitu ya. Tetapi dia ini luar biasa, seorang nabi perempuan yang siang dan malam ada di rumah Tuhan, yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Dia selain berbicara yang baik tentang kedatangan Mesias, dia juga berpuasa dan berdoa. Dia ini, Hana ini adalah orang LPF ini, Hana dan Simeon ini. Nah, selanjutnya, setelah keluarga kudus ini mempersembahkan bayi Yesus dan mendengar segala sesuatu dari Simeon dan Hana, lalu dikatakan, dan anak itu akhirnya kembali ke Nazaret, dan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Maka lihatlah saya tampilkan gambar yang memang sangat kultural dengan orang-orang Yahudi di sana. Ya, dia bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Lihatlah bahwa keluarga kudus ini benar-benar Kan pernah menampilkan nyaruh jadi lu di sini. pengorbanan Terus nggak pernah orang bisa tua. ganti lagi. Nah, apa yang Kan lu indah tua. di sini? Kalau muncul namanya lu. Di sini eh, ada pengakuan dari umum tentang Yesus. Pengakuan umum tentang Yesus. Simeon dan Hana adalah orang-orang yang mewakili kebanyakan orang untuk mengaku Yesus sebagai anak Allah. Mereka menanti dan mengisi hari-hari kehidupan mereka dengan doa, dengan berpuasa, dan ketika melihat Yesus sebagai terang, mereka betul-betul merasakan sukacita dalam hidup. Maka ini perayaan hari ini atau Tuhan Yesus dipersembahkan dalam Kenisa itu menunjukkan pengakuan publik tentang pribadi Yesus. Lalu yang kedua adalah family. Family dalam bahasa Inggris ada kalanya dikasih kepanjangannya begini. Father and mother, I love you. Itu family. Father and mother, I love you. Bapak dan mama, saya mengasihi kalian. Kalau kita perhatikan baik-baik, peristiwa persembahan Yesus ini benar-benar sebuah tindakan kasih yang penuh kesadaran dan tanggung jawab dari pihak Maria dan Yusuf. Sebagai orang tua, harus membaktikan atau mempersembahkan anak pada Tuhan. Tapi di pihak Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus, dia juga menyatakan kecintaannya kepada Maria dan Yusuf. Maka inilah sebuah keluarga. Maka sebuah keluarga itu haruslah menjadi seperti ini. Father and mother, I love you. Yang ketiga adalah pengorbanan Maria dan Yusuf. Ini tidak main-main. Perhatikan gambar ini. Betul-betul menunjukkan satu persatuan. Maria dan Yusuf dengan bayi Yesus yang tidur. Begitu merasakan kehangatan manusiawi dari kedua orang tua ini. Inilah pengorbanan, sacrifice dari Maria dan Yusuf kepada Yesus. Dan nilai pengorbanan dan penderitaan. Pengorbanan dari
Maria dan Yusuf, pengorbanan dari Simeon dan Hana, itu juga bertambah ketika boleh dikatakan ada nilai penderitaan di sana. Karena sejak saat itu, Maria itu menyimpan segala perkara dalam hatinya. Maria dengan hatinya yang suci, hatinya yang tersuci itu dia menyimpan segala penderitaan. Bayangkan ketika Simeon mengatakan, dan sebilah pedang akan nembus jantungmu. Waduh, seorang ibu yang baru melahirkan anak, baru mentahirkan dirinya, ketika mendengar seperti itu, rasanya gimana ya? Ibu-ibu yang ikut LPF ini pasti mengerti tentang hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengalaman keluarga dari Faustina? Mari kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar keluarga Santa Faustina. Ketika dia sudah menjadi biarawati, dan lihatlah ada orang tuanya dan saudara-saudaranya di sini. Benar-benar satu persatuan. Kalau kita membaca dengan baik buku harian Santa Faustina, kita akan melihat bahwa dalam buku harian itu, dia mencatat banyak hal yang baik tentang keluarga. Dan terutama menjelaskan tanggung jawab dari orang tua itu berpusat pada usaha untuk menciptakan sebuah lingkungan rumah tangga yang sangat religius dan penuh dengan doa, yang keluarga yang memprioritaskan Allah dalam kehidupan mereka, dan sebagaimana dicontohkan oleh orang tuanya sendiri, yaitu Stanislaus dan Mariana Kowalski. Jadi Faustina tidak belajar dari orang-orang lain. Dia lihat orang tuanya dan dia mengerti apa artinya cinta. Apa artinya cinta? Tentu cinta yang sangat luhur yang berasal dari Allah sendiri. Dan karena itu, ya, dia lihat juga bagaimana orang tuanya semangat religiusnya sangat bagus. Lingkungan ini yang membuat dia sangat terdukung untuk menjadi seorang biarawati. Doa, kehidupan doa bersama dalam keluarga. Fokus atau prioritas pertama adalah Allah. Tuhan selalu nomor satu. Dan ini orang tuanya menunjukkan itu. Maka tidak heran kenapa Faustina itu bisa bertumbuh sejak usia dini, itu sudah mengenal Tuhan dan bersatu dengan Dia. Dalam keluarga juga, dia merasakan bagaimana orang tuanya itu mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan Yesus, itu Faustina dapat dari rumah. Bukan dari orang lain, dari rumahnya sendiri. Orang tuanya mengajarkan seperti itu. Dia juga mendapat dari sesama. Tentu ketika sudah menjadi biarawati, dari teman-teman dalam komunitasnya. Dan juga mempertahankan rumah tangga yang berfokus pada kesalehan. Orang tua dari Faustina itu ini menunjukkan keteladanan yang bagus sekali. Berfokus pada kesalehan, pada kerja, pada doa. Meskipun mereka itu hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesederhanaan. Perhatikan gambar yang ditampilkan ini orang-orang yang sederhana untuk ukuran Eropa pada saat itu. Saya tampilkan juga gambar dari rumah Santa Faustina. Ya, mungkin di antara orang-orang LPF pernah pergi sampai ke tempat ini. Berdoa supaya satu kali siara LPF bersama Pastor John kita juga ke tempat ini. Nah, pengalaman rohani dari Santa Faustina yang menarik itu kita misalnya lihat dalam buku harian Santa Faustina nomor 178. Ketika Santa Faustina mengucapkan syukur atas orang tuanya. Bersyukur punya orang tua yang baik. Stanislaus dan Mariana. Dan dia mencatat kehidupan doa ayahnya yang penuh dengan intens. Dia menulis begini, ketika aku melihat bagaimana ayahku berdoa, aku merasa sangat malu karena setelah bertahun-tahun di biara, aku tidak mampu berdoa dengan kesungguhan dan semangat yang sama. Dan karena itu, aku tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan atas orang tua seperti itu. Lihatlah, Santa Faustina itu betul-betul kagum dengan bapaknya. Bapaknya itu seorang pendoa. Ya. Bapaknya seorang pendoa.
Dan dia bahkan membandingkan dirinya, aduh saya ini seorang suster, tapi tidak sama. Bertahun-tahun saya menjadi suster, ternyata saya harus belajar dari orang tua supaya bisa menjadi seorang pendoa. Faustina itu begitu rendah hati, memandang orang tuanya dan belajar pada mereka. Nanti lihat di buku Harian Santa Faustina nomor 178. Atau yang kedua, ya, tidak hanya pada bapaknya, tapi kalau kita membaca di eh, buku Harian Santa Faustina nomor yang ke-395, pada bulan Februari tahun 1937, itu pada saat mamanya sedang sakit. Santa Faustina itu menulis tentang ibunya yang sakit parah dan mendapat izin dari atasannya untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Jadi ketika dia menulis dia pergi ke rumah orang tuanya, ini tanda bahwa ada suatu yang indah, pengorbanan dari mamanya, atau sebilah pedang, dalam bahasanya bahasa Injil, sebilah pedang menembus jiwa mamanya, itu juga yang dialami oleh mamanya Santa Faustina, yang begitu terbuka mempersembahkan Faustina kepada Tuhan sehingga dia menjadi suster. Jadi lihatlah, antara Bapa dan Mama itu luar biasa. Maka bagaimana dengan kita saat ini? Ada dua hal yang kita bisa belajar. Pertama, kita perlu bersyukur atas pengorbanan orang tua. Kita tidak hanya bersyukur atas pengorbanan mereka, tapi mendoakan. Doakanlah orang tua, entah yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Belajarlah dari kebajikan-kebajikan mereka. Jangan lihat ibu yang suka ngomel atau bapak yang eh, dikatakan sebagai orang yang keras. Jangan lihat itu. Tapi lihatlah kebajikan apa yang sudah ditunjukkan oleh orang tua kepada kita. Yang kedua, memperhatikan orang tua yang sedang sakit seperti Faustina sendiri tunjukkan. Orang tua yang sedang sakit, lemah, dan tak berdaya di usia senja mereka. Kita tidak bisa menertawakan mereka, tapi kitalah yang harus berusaha untuk mendampingi mereka, berusaha untuk bisa dekat dengan mereka. Semoga Tuhan yang membaik membantu kita untuk menghargai orang tua, mencintai mereka dalam hari-hari kehidupan karena mereka telah berkorban untuk kita sehingga kita menjadi seperti ini. Bapa dalam surga, pandanglah dengan rela semua yang hadir dalam pertemuan doa bersama ini. Kami mohon padamu ya Tuhan, semoga Engkau mendampingi mereka semua dan belajar dari kekudusan keluarga kudus, Simeon dan Hana, dan juga Santa Faustina untuk menginspirasi hari-hari hidup dengan pengorbanan-pengorbanan yang mereka rasakan. Sertailah kami semua ya Tuhan, dan namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.